Setelah berbulan-bulan menghadapi serangan udara Rusia yang tanpa henti, Ukraina memutuskan untuk melakukan serangan balasan yang tidak terduga. Kota-kota mulai dari Kharkiv hingga Dnipro dilanda kebakaran. Rumah sakit, sekolah, dan area perumahan hancur. Pada 18 Oktober, sebuah rudal Iskander menghantam rumah sakit anak Kiev, menewaskan puluhan warga sipil. Malam itu juga, di pangkalan udara rahasia dekat Venezia, sebuah rencana disusun. Rencana tersebut dinamakan Operation Dawn. Tujuannya adalah menyerang pusat kekuasaan Moskow, mengirimkan pesan bahwa Ukraina dapat mencapai jantung musuhnya. Dua pilot terpilih, Mayor Andrei Melnik dan Kapten Sadi Donileno. Keduanya adalah veteran yang telah selamat dari berbagai pertempuran udara di wilayah timur. Mereka ditugaskan menerbangkan dua MiG-29 yang dimodifikasi khusus. Pesawat-pesawat itu dilengkapi lapisan penyerap radar, sistem navigasi anti-jamming, dan rudal jelajah jarak jauh Neptune. Di tengah kegelapan pangkalan, para insinyur, mekanik, dan teknisi bekerja dalam keheningan. Setiap kabel, setiap sensor, diperiksa sebanyak 3 kali. Hanya terdengar bunyi logam beradu dan angin berdesir di atas rumput basah. Pada badan pesawat setiap MiG, bendera biru dan kuning yang baru dicat berkilauan samar di bawah cahaya redup. Di sampingnya, terdapat ukiran tangan kecil bertuliskan For Freedom. Pukul 4 pagi. Langit masih diselimuti warna abu-abu grafit. Dua MiG-29 meluncur dengan tenang di landasan. Mesin jet menderu, menghasilkan semburan api biru dari knalpotnya. Tidak ada sirene, tidak ada lampu. Hanya dua bayangan yang terbang ke timur, menuju fajar yang belum tiba. Jalur penerbangan telah diprogram hingga ke detik terakhir. Mereka menyelinap melalui hutan Bryansk. Terbang rendah mengikuti kontur medan untuk menghindari radar S-400. Stasiun pemantau Rusia menangkap kedipan singkat di layar mereka, kemudian hilang. Hanya jejak samar yang tidak disadari adalah sebuah pisau yang mengarah tepat ke ibu kota. Sekitar pukul 4.50 pagi, pertahanan udara Rusia di Tula dan Kuga mulai menembak. Puluhan peluru tracer melesat melintasi langit malam. MiG terus melaju, meluncur di bawah ketinggian 100 meter. Mesin menderu menembus kegelapan. Rudal pansier melesat ke atas, meledak di belakang mereka. Flare ditembakkan, memperdaya sistem penargetan musuh. Di dalam kokpit, lampu peringatan merah berkedip. Tetapi jalur penerbangan tetap dipertahankan. Mereka berhasil menembus garis pertahanan pertama, kemudian garis kedua. Saat baterai S-400 Moskow mendeteksi mereka, MiG itu sudah berada dalam jarak 80 km dari pusat kota. Pukul 5.03 pagi. Sistem peringatan seluruh kota Moskow tiba-tiba mati. Ketika umpan video kembali aktif, dua garis cahaya biru putih merobek langit barat. Dua rudal Neptune diluncurkan hampir bersamaan. Rudal-rudal itu meluncur rendah di atas tanah sebelum melengkung ke atas menuju jantung Moskow. Satu rudal menghantam Kementerian Energi Rusia, melumpuhkan jaringan pasokan bahan bakar militer. Rudal lainnya menabrak markas besar Rostek, konglomerat pertahanan terbesar Rusia. Dua ledakan kembar mengguncang tanah. Jendela-jendela pecah di ratusan gedung. Asap hitam mengepul tinggi ke langit. Lalu lintas membeku. Sirene meraung di seluruh ibu kota. Siaran TV pemerintah terhenti.
digantikan oleh gambar-gambar kacau dan perintah lockdown darurat. Dalam beberapa menit, puluhan baterai S400, Thor M2, dan Buk M3 menyinari langit. Mereka membentuk jaring api yang masif. MiG tersebut berusaha melarikan diri ke selatan. Dari Nok, sebuah rudal darat ke udara melesat kilat. MiG yang memimpin terkena hantaman. Puing-puingnya berjatuhan di dekat Orovoyevo. Terbakar hebat di hutan. MiG kedua terus terbang sejauh 60 km lagi. Radar menangkap satu manuver terakhir sebelum sinyalnya menghilang. Puing-puing ditemukan kemudian di dekat wilayah Ryazin. Tidak ada yang selamat. Ketika berita serangan itu menyebar, suasana hening menyelimuti seluruh Ukraina. Bangunan yang pernah menjadi puing akibat bom Rusia kini diterangi oleh nyala lilin peringatan. DK. Pilot berseragam berdiri dalam formasi khidmat di depan monumen Moterland. Masing-masing memegang helm penerbangan rekan-rekan mereka yang gugur. Di hari yang sama, Presiden menandatangani dekret yang secara anumerta menganugerahkan gelar pahlawan Ukraina kepada kedua pria tersebut. Saluran berita internasional menyebut mereka sebagai pahlawan angkasa bebas. Di Maidan Square, layar raksasa menayangkan rekaman 2 MiG-29 melesat menembus fajar. Tidak ada narasi. Hanya gema lembut sebuah himne yang dibawa oleh angin musim gugur. Orang-orang menundukkan kepala. Banyak yang menangis terbuka. Namun, di mata mereka, terpancar kebanggaan yang tak terbantahkan. Di Moskow, keadaan keamanan tertinggi diumumkan. Rute wilayah udara ditutup, dan puluhan jet tempur dikerahkan di sekitar ibu kota. Namun, gambar asap dan api yang membumbung dari pusat kota telah tersebar ke seluruh dunia. Ini menjadi bukti bahwa perang tidak lagi terbatas hanya di dalam perbatasan Ukraina. Misi bunuh diri tersebut lebih dari sekadar serangan militer. Itu adalah pesan politik, tidak ada tempat yang aman bagi mereka yang membawa perang ke rumah orang lain. 2 hari setelah serangan, pasukan Rusia menutup area sekitar Ras dan Kementerian Energi. Truk-truk militer membawa puing-puing hangus. Di antaranya fragmen yang diyakini berasal dari rudal Neptune. Tim penyidik FSB mengumpulkan data radar. Tetapi temuan awal mengungkapkan hal yang tak terbayangkan. Tidak ada tanda-tanda jelas intrusi sebelum dampak. Analis militer internasional berspekulasi bahwa Ukraina mungkin menggunakan koridor peperangan elektronik, yaitu titik buta radar singkat yang diciptakan oleh satelit pengintai barat. Sumber anonim mengisyaratkan bahwa sistem panduan rudal diperdaya oleh sinyal medan simulasi. Ini memungkinkan rudal terbang di bawah 100 meter tanpa terdeteksi sama sekali. Lokasi, pinggiran Sungai Kles, Provinsi Donetsk, garis serangan barat. Pada pagi hari tanggal 2 Oktober 2025, udara di atas Ukraina Timur diselimuti kabut tebal dan berkabut. Angin kering dan bau asap oli bercampur di ladang luas dekat kota Donetsk. Dari cakrawala yang jauh, terdengar gemuruh rendah. Mulanya seperti truk, lalu semakin keras, semakin padat, bergetar seperti guntur. Kolom lapis baja kolosal sedang bergerak maju ke barat. Tujuannya, garis pertahanan di sepanjang Sungai Komas. Menurut data yang diperoleh, formasi tersebut terdiri dari sekitar 55 tank T-90, 40 kendaraan lapis baja BTR dan BMP, serta lebih dari 700 tentara Korea Utara yang turut serta. Di atas, lebih dari 30 KN-23 kamikaze UAV terbang sejajar. Mereka siap menabrak target komando apapun yang terdeteksi. Di dalam kendaraan komando,
Para perwira melaporkan kemajuan dan status bahan bakar. Mereka tidak menyadari bahwa hanya beberapa kilometer jauhnya, wilayah yang tampak tak bernilai ini telah diubah oleh Ukraina menjadi perangkap raksasa. Pukul 5.50 pagi. Sistem radar di pusat komando Dnepro mendeteksi pergerakan yang tidak biasa. Puluhan sinyal mekanis berat bergerak di sepanjang jalan tanah ke timur. Dari pos pengamatan dekat Novopetrivka, tim pengintai dari 93 RD Brigade melacak seluruh formasi dengan kamera inframerah. Setelah laporan dikonfirmasi, perintah dikeluarkan. Aktifkan rencana. Semua unit siap tempur. Di bunker komando, Kolonel Andrew Mikolenko, Komandan 93 RD Brigade, membungkuk di atas konsol kendali elektronik. Matanya terpaku pada peta digital. Di layar, ikon merah bergerak stabil. Musuh semakin mendekat dari menit ke menit. Selama 14 malam berturut-turut, teknisi tempur Ukraina telah mengubah area tepi Sungai Kulus menjadi labirin mematikan. Mereka menanam lebih dari 120 ranjau anti-tank TM-83 secara mendalam. Ranjau-ranjau itu dikombinasikan dengan ranjau tekanan TM-62 dan bahan peledak kendali komando M200. Beberapa ruas jalan dibiarkan utuh untuk membentuk koridor aman palsu. Ini menyalurkan musuh langsung ke zona yang banyak dipasangi ranjau. Garis peledakan, sensor seismik, dan sistem aktivasi jarak jauh terhubung ke jaringan kendali artileri dan UAV. Dari bunker komando, setiap kendaraan yang melintasi jangkauan sensor akan segera terlacak. Mereka siap dihancurkan dalam hitungan detik. Ketika jam menunjukkan pukul 6.18. Kolom lapis baja Korea Utara berada kurang dari 1 km dari lokasi penyergapan. Kolonel Michelenko memerintahkan, alihkan sistem ke mode tempur. Ledakan pertama berdering. Tank T-90 yang memimpin menabrak ranjau tekanan TM-83. Tanah bergetar. Debu dan asap menyelimuti area tersebut. Kubah seberat 20 ton terlempar ke udara. Berputar, lalu jatuh menghantam lapangan. Serangkaian ledakan sekunder menyusul. BTR kedua meledak. Kendaraan ketiga jatuh ke dalam lubang penghalang. Kendaraan yang berada di belakang panik, berbelok, dan secara tidak sengaja masuk ke area ranjau yang diledakkan dari komando. Api berkobar hebat. Asap hitam melengkung menjadi pilar, mengaburkan cakrawala. Api yang dipicu bahan bakar menyebar ke kotak amunisi, menghasilkan serangkaian ledakan sekunder. Di bunker, ikon merah di layar mulai menghilang. Satu persatu kendaraan. Kolonel Michelenko memerintahkan artileri Bohdana untuk menembak. Mereka menyerang bagian belakang formasi musuh untuk memotong jalan mundur. Rentetan putaran 152 mm menghantam kendaraan suplai dan konvoi logistik. Ini menyebabkan serangkaian ledakan sekunder. Di langit, UAV Bayktar TB2 muncul. Terbang pada ketinggian 2,000 meter. Mereka melepaskan 4 roket berpemandu MAML. Menghantam pusat formasi. 2 APC meledak. Api menyebar ke truk bahan bakar terdekat. Dari kedua hutan di sisi sayap, tank T-84 Oplot Ukraina meluncur keluar. Menembak terus-menerus. Putaran kinetik APS menghantam sisi samping T-90. Menghancurkan pelindung tebal mereka. Infanteri mekanis Ukraina menyerbu maju. Mereka menggunakan peluncur anti-tank RPG-7 yang dipanggul dan granat RKG-3 untuk menghabisi kendaraan yang masih beroperasi. Dalam waktu kurang dari 20 menit, seluruh garis depan Korea Utara runtuh.
Увеличьте этот сектор. Formasi hancur. Мне нужно подтверждение. Kelompok kecil mencoba mundur, tetapi dipotong oleh artileri tanpa rute pelarian yang tersisa. Pukul 6.40. Unit peperangan elektronik Ukraina Daik mengaktifkan sistem jamming yang kuat. Mereka juga menyiarkan sinyal GPS palsu. Lebih dari sepertiga KN-23 Kamikaze UAV Korea Utara kehilangan navigasi. Mereka menyimpang dari jalur dan jatuh ke pemukiman kosong di belakang garis pertahanan. Pos komando bergerak musuh hancur dan komunikasi mereka dilanda kekacauan. Perintah radio datang dengan samar. Tidak ada yang tahu siapa yang harus menaati siapa. Sementara itu, artileri Ukraina terus menghantam area tersebut, menutupinya sepenuhnya. Pukul 7.46. Ketika ledakan mereda, tim pengintai Ukraina mendekati zona pusat. Di dalam kendaraan, mereka menemukan berkas kampanye, peta operasional, dan kode akses aman. Dokumen-dokumen tersebut segera dikirim ke staf umum Ukraina untuk dianalisis. Ini adalah bukti konkret pertama keterlibatan langsung pasukan Korea Utara di medan perang Daesh. Pukul 8.12. Seluruh area tepi sungai Chomes diliputi asap dan api. Jalan sepanjang 2 km kini hanya terdiri dari bangkai hangus, jejak hancur, dan logam bengkok. Laporan awal menyebutkan 42 kendaraan hancur total. 14 kendaraan ditinggalkan. Dan lebih dari 200 tentara Korea Utara tewas, terluka, atau ditangkap. Pertempuran berakhir dalam waktu kurang dari 2 jam. Rencana serangan skala besar koalisi Rusia-Korea di sektor ini merupakan kegagalan total. Setelah asap dan api dari pertempuran tepi sungai Chomes di timur Daesh mereda, statistik dingin mulai muncul. Pertempuran pagi tanggal 2 Oktober 2025 antara pasukan Korea Utara yang beroperasi dengan Rusia dan 93 RD Mechanized Brigade Ukraina menjadi salah satu penyergapan mekanis paling menonjol dalam perang modern. Dari segi kekuatan personel, pihak penyerang mengerahkan sekitar 700 hingga 750 personel mekanis. Mereka didukung oleh 55 tank T-90, 40 kendaraan lapis baja BTR dan BMP, dan lebih dari 30 KN-23 Kamikaze UAV. Mereka membentuk kolom yang panjangnya hampir 4 km. Bergerak dalam formasi ketat. Mereka mengandalkan kecepatan dan daya tembak untuk menembus pertahanan Sungai Kulus. Sebaliknya, pihak bertahan Ukraina hanya berjumlah sekitar 450 tentara dari 93 RD Brigade. Mereka memiliki 18 tank T-84 Oplot, 12 tank T-64 BV yang ditingkatkan. Mereka juga didukung beberapa kendaraan lapis baja BTR-4E dan K-2M, serta 62S-22 Bohdana Howitzer self-propelled dan jaringan UAV Brocktar TB2 dan LA-100 yang terhubung ke sistem komando Dnipro. Perbedaan jumlah tampaknya menguntungkan Korea Utara. Namun, keadaan berbalik dalam jam pertama. Jika dinilai dari platform tempur utama, T-90 Korea Utara, varian kolaborasi Rusia, adalah tank kuat yang dilengkapi kontak 5 era. Tank ini memiliki meriam Smoothbore 2A46M 125 mm yang mampu menembakkan putaran AP berkecepatan tinggi. Namun, sistem kendali tembaknya masih secara tradisional mekanis. Sistem ini bergantung pada perlengkapan optik dan tautan radio jarak pendek. Sementara itu, T-84 Oplot Ukraina, meskipun secara numerik inferior, menikmati keunggulan dalam kecepatan. Tank ini memiliki sensor thermal, navigasi digital, dan pelindung komposit hidung generasi baru. Dalam situasi penyergapan jarak dekat, terutama di medan datar sempit seperti Chulamus, Oplot bereaksi lebih cepat.
kubahnya lebih gesit, dan dapat memberikan tembakan balik yang presisi ke titik lemah musuh. Keseimbangan teknis dengan demikian mengimbangi kesenjangan numerik. Artileri juga merupakan perbedaan yang mencolok. Korea Utara menggunakan 2 S1 Gavosticho 122 mm self-propelled guns. Ini adalah senjata era Soviet dengan jangkauan hanya sekitar 15 km. Akurasi yang buruk, dan tanpa kemampuan panduan. Ukraina, sebaliknya, menggunakan howitzer self-propelled 2S-22 Bohdana 155 mm. Ini adalah senjata standar NATO dengan jangkauan melebihi 40 km. Senjata ini mampu menerima data koordinat dari UAV dan menyesuaikan tembakan seketika. Dalam pertempuran, baterai Bohdana lah yang mengepung musuh dan memotong jalur mundurnya kolom lapis baja Korea Utara. Mereka melakukan itu tanpa pernah meninggalkan posisi tersembunyi mereka. Koordinasi artileri jarak jauh, UAV pengintai, dan ladang ranjau yang dipicu dari jarak jauh menciptakan jaringan tembakan yang tersinkronisasi. Setiap tembakan dihitung berdasarkan data yang masuk. Di darat, perbedaan antara kedua pasukan bahkan lebih jelas. Infanteri Korea Utara utamanya dipersenjatai dengan senapan tipe 88, varian AK-74, peluncur granat RPG-7, dan beberapa peluncur Igla 4 yang lebih tua. Peralatan pelindung mereka bersifat dasar, tanpa sensor inframerah atau sistem navigasi. Sebaliknya, pasukan Ukraina mengenakan perlengkapan standar NATO dan membawa FNSCARs, M4A1S, NLAW, dan senjata anti-tank Carl Gustav. Mereka juga dilengkapi bidikan termal dan radio digital. Dalam penyergapan, observasi dan koordinasi unit kecil adalah masalah hidup atau mati. Dalam hal itu, Ukraina memegang keunggulan absolut. Ketika kolom musuh memasuki zona bunuh, setiap tim tembak Ukraina sudah mengetahui koordinat yang tepat. Mereka tahu arah pergerakan dan waktu untuk menyerang. Semua berkat sistem data terintegrasi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, laporan akhir mencatat 42 kendaraan hancur total. 14 kendaraan ditinggalkan. Dan lebih dari 200 tentara Korea Utara tewas, terluka, atau ditangkap. Kerugian Ukraina ringan, tanpa kehilangan platform tempur utama. Keseimbangan medan perang beralih secara definitif ke pihak bertahan. Murni berdasarkan spesifikasi teknis, Korea Utara memiliki keunggulan numerik. Tank mereka kira-kira 3 kali lipat dan personal mereka hampir 2 kali lipat. Namun, keunggulan itu dengan cepat dinetralkan oleh 3 faktor, yaitu kurangnya kontrol elektronik, kurangnya pengintaian jarak jauh, dan kurangnya integrasi tembakan real-time. Sementara itu, Ukraina telah menciptakan medan perang digital. Sebuah ruang di mana setiap pergerakan musuh dipantau. Setiap keputusan dibuat dalam hitungan detik. Dan setiap serangan didasarkan pada data, bukan tebakan.